Selamat pagi adik-adik, teman-teman, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari baru kembali kita masuki. Hari ini 23 Juli 2020, bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Buat adik-adik dan anak-anak sekalian, selamat Hari Anak Indonesia. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Juga jangan lupa mau membantu Bapak dan Ibu dalam pekerjaan keseharian di rumah. Hari ini Tuhan kembali menyapa kita melalui program Satu Hati dengan tema Tetap Semangat dengan mengambil ayat dari 1 Korintus 12 ayat 1-10. Adapun nats diambil dari ayat 9 yang akan dibacakan oleh adik Geisha, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Dek Geisha. Bacaan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terima kasih. Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini berbicara mengenai rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Sedangkan pada ayat yang kita beri penekanan tadi, bahwa roh memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Menyembuhkan dalam artian umum selalu berkaitan dengan pulihnya tubuh dari suatu penyakit. Dan dalam ayat ini, siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Ia adalah seorang pekabar Injil yang tidak kenal lelah. Sekalipun ia mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil, ia tidak pernah berhenti dan ia tidak mengharapkan upah sama sekali dari pelayanannya itu. Salah satu penderitaan yang ia alami adalah sebuah duri dalam daging yang membuatnya kesakitan. Tidak jelas apa penyakit yang menyerang tubuhnya. Ada yang menyebut penyakit itu kemungkinan malaria atau mungkin penyakit yang lain yang tentu saja pada saat itu masih minim pengetahuan tentang penyakit. Ia berdoa pada Allah agar duri dalam daging itu lenyap dari tubuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Ia sudah berdoa sampai 3 kali, namun tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saat sakit, tentu kesembuhanlah yang senantiasa kita nantikan. Namun, apabila kita dalam posisi seperti Paulus, apa yang terjadi? Tentu kita merasa sedih. Penyakit yang kita derita tidak diangkat dari tubuh kita. Namun, mari kita berusaha dengan segala kelemahan kita untuk belajar dari Rasul Paulus. Dan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah sekitar 5 bulan dari sekitar bulan Maret sampai sekarang, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Penyakit yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang ternyata sangat mempengaruhi hampir di semua sektor kehidupan. Pernahkah kita membayangkan dalam waktu yang cukup lama harus bersekolah dari rumah, bekerja dan beribadah dari rumah? Tidak terbayangkan sebelumnya. Sekolah yang tadinya penuh dengan anak sekolah, gereja dan tempat ibadah lain yang penuh dengan umat yang beribadah, sekarang harus dikosongkan. Tidak itu saja, kerepotan bertambah, keperluan bertambah, namun di sisi lain penghasilan malah menurun. Banyak PHK, lesunya aktivitas ekonomi, kekhawatiran terpapar virus, dan sebagainya. Tetapi, walaupun kita harus tetap terus dan waspada senantiasa dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menggunakan masker senantiasa. Tetapi AKB, yaitu adaptasi kehidupan baru,
terus didengungkan agar kita dapat tetap produktif tapi tetap aman dari COVID. Juga sudah muncul sekarang kebiasaan baru agar suasana tidak terus menjadi muram. Ada yang mengisi hari-hari dengan berkebun, bercocok tanam, berolahraga, bersepeda, dan sebagainya. Juga ada aktivitas ekonomi yang dilakukan agar kehidupan terus dapat berjalan di tengah masa yang sulit ini, yaitu dengan usaha-usaha kreatif yang mungkin belum pernah kita jalani sebelumnya. Ada yang berjualan makanan, membuat kerajinan, menjual buah, menjual lauk, dan sebagainya. Semuanya ini sebagai upaya kita untuk dapat bertahan dan melalui pandemi ini dengan baik. Dan ternyata manusia memang dikaruniai berkat dan talenta yang luar biasa untuk menghadapi himpitan dan tekanan dalam kehidupannya. Seperti halnya Paulus yang mempunyai duri dalam dagingnya, tetapi tetap semangat dalam berkarya mengabarkan Injil Kristus, demikian pula kita. Di saat seperti ini, mari kita terus belajar, terus bergerak dan beraksi, terus bekerja sama agar kita tidak terkungkung dalam pandemi ini. Tetap dan harus semangat, saling mendukung dan membantu satu sama lain agar kita dapat melalui hal ini bersama-sama pada akhirnya nanti. Seperti yang selalu kita dengar dari seorang dokter yang memberikan nasihat kepada pasiennya, obatnya diminum ya Pak, makan makanan yang bergizi, seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap semangat. Semangat selalu ditekankan ketika kita berobat ke rumah sakit oleh dokter. Sehebat dan sepandai apapun dokter dan semahal apapun obat, akan tidak maksimal dan tidak akan berhasil dengan baik jika pasien tidak mempunyai semangat. Maka mari kita selalu menularkan semangat di antara kita. Tidak semplah, tidak berputus asa, karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidak berputus asa, terus bekerja sama, saling membantu, sehingga bersama Tuhan kita dapat terus menjalani kehidupan dan akhirnya kita nanti dapat memasuki masa yang baru. Semuanya sehat, semuanya selamat. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.